Tes tes suaranya kedengeran? Terdengar Ojen. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 5C. Di sini kami akan berdiskusi tentang analisis real yang dimana anggota kami ada Yolita Sofia Nufus dengan NIM 2225190021, Dewi Noviawati dengan NIM 2225900026, Hanifah Rubadia dengan NIM 2225190065, Anggi Ardini dengan NIM 2225190072, dan saya sendiri Ahmad Fauzan Zulfendri dengan NIM 2225190094. Ya mungkin kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu masalah satu yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Yolita dengan Anggi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ojan. Untuk masalah 1, soalnya itu buktikan berdasarkan definisi bahwa limit X pangkat 3 di mana X menuju 2 itu sama dengan 8. Nah, jawabannya kita yang pertama lakukan analisis pendahuluan dulu. Di mana dari definisi limit fungsi itu kan dari fx dikurang nilai mutlak dari fx dikurangi L. Fx-nya itu X pangkat 3, L-nya itu 8. Jadi nilai mutlak X pangkat 3 dikurangi 8. Terus karena menuju tak hingga, jadi harus memuat itu, maka nilai mutlaknya kita ubah, kita manipulasi sehingga memuat X dikurangi 2. Jadi nilai mutlak X kurangi 2 dikali X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4. Kemudian dari situ jadi sama dengan nilai mutlak X kurangi 2 dikali nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4. Kemudian kita ambil batasnya delta dikurangi 1, delta kurang dari 1, dengan kata lain nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 1. Dari berdasarkan nilai mutlak diperoleh X dikurangi 2 itu kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1. Lalu semua ruas kita tambahkan dengan 2, jadi diperoleh X kurang dari 3 dan lebih dari 1. Karena X-nya kurang dari 3 dan lebih dari 1, maka nilai mutlak X yang paling banyak yaitu 3. Sehingga kita ambil nilai mutlak X-nya yaitu kurang dari 3. Akibatnya, kita gunakan ketaksamaan segitiga, diperoleh nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 ditambah nilai mutlak 2X ditambah nilai mutlak 4. Diperoleh nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 2 dikali nilai mutlak X ditambah 4. Kemudian kita substitusikan 3-nya ke nilai mutlaknya yaitu 3. Jadi kurang dari 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4. Itu sama dengan 19. Jadi kita tulis ulang yaitu nilai mutlak X pangkat 3 dikurangi 8 sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2 dikali X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4. Sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2 dikali nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4. Nah, si X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 itu kan kita peroleh tadi hasilnya 19. Jadi kurang dari 19 dikali delta. Itu harus kurang dari epsilon. Jadi kita peroleh deltanya yaitu kurang dari epsilon per 19. Jadi nanti delta yang kita gunakan itu nilai yang minimal dari 1 ataupun 1 dan epsilon per 19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Ya, baik. Terima kasih Yolita. Nah, tadi di masalah 1 Yolita jelasin ya terkait pendahuluannya. Sekarang kita maju ke bukti formalnya ya teman-teman. Nah, untuk membuktikannya kita ambil epsilon lebih dari 0. Nah, pilih delta kurang dari min dalam kurung 1, dalam kurung 1, epsilon per 19. Nah, epsilon per 19 ini diambil dari sigma yang tadi ya. Terus sehingga 2 ini anggota dari D, seperti itu. Nah, dan kalau udah bentuknya kayak gini, dan berarti 0 kurang dari 1,
bukan kurang dari 1 ya. 0 kurang dari nilai mutlak dari X min 2 kurang dari delta, teman-teman. Maka X pangkat 3 delta, bukan delta ya, nilai mutlak dari X pangkat 3 min 8 ini sama dengan X min 2 ini mutlak juga ya. Mutlak X min 2 dikali mutlak X pangkat 2 plus 2X plus 4. Nah, ini kurang dari 19 delta atau kurang dari epsilon. Nah, teman, dan kurang dari epsilon seperti itu teman-teman. Nah, baru di sini kita nih terbukti bahwa limit untuk X mendekati 2 ini untuk X pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini terbukti teman-teman. Nah, mungkin kayak gitu aja untuk masalah satu ya, masalah satu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut dulu nih teman-teman? Mungkin lanjut dulu aja kali ya teman-teman. Oke, mungkin di nomor 2 buat ada siapa nih yang mau ngejelasin, silahkan. Ya, oke, langsung ambil alih ya sama Dewi. Selanjutnya itu masalah 2, yang dimana soalnya misalkan D adalah interval di bilangan real. Nah, di sini kurang penulisan, ketinggalan dikit fungsi, yang dimana fungsi F dipetakan D adalah interval di bilangan real, adalah fungsi, dan A anggota domain. Anggota domain atau dari D tersebut. Jika terdapat konstanta L dan K sedemikian sehingga nilai mutlak Fx min L kurang dari sama dengan K nilai mutlak X min A untuk setiap A anggota domain. Nah, buktikan bahwa limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Nah, di sini ada analisis pendahuluannya, yang dimana limit X mendekati A itu bisa kita tulis nilai mutlak X min A lebih dari 0 dan kurang dari delta. Dari yang kita ketahui tadi, nilai si mutlak Fx min L kurang dari sama dengan K, nilai mutlak X min A kurang dari K delta. Kenapa bisa kita tulis K delta? Karena nilai mutlak X min A-nya itu kurang dari delta. Nah, di situ kita tinggal ganti menjadi K delta. Nah, K delta itu kurang dari epsilon. Sehingga delta kurang dari sama dengan epsilon per K. Kemudian selanjutnya untuk bukti formal, yaitu ambil epsilon lebih dari 0, yang dimana si deltanya sama dengan epsilon per K. Sehingga jika A anggota domain dan nilai mutlak X min A lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka dapat kita tulis yaitu nilai mutlak Fx min L kurang dari sama dengan K, nilai mutlak X min A kurang dari K delta sama dengan epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Ini terbukti. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau langsung lanjut ke masalah 3? Ya, untuk terdengar suara saya? Terdengar ya? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan soal masalah 3, di mana bukti soalnya itu adalah buktikan berdasarkan definisi bahwa limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 4X itu hasilnya sama dengan 5. Nah, kita jawab terlebih dahulu untuk analisis pendahuluannya. Diketahui kalau nilai mutlak dari X kuadrat ditambah 4X min 5. Nah, ini nilainya kita faktorkan menjadi X ditambah 5 dikali X kurang 1 nilai mutlak. Lalu nilai mutlak ini kita pisah menjadi nilai mutlak X plus 5 dikali nilai mutlak X tambah 1. Lalu kita kasih batas, di mana batasnya delta dikurang 1. Dengan kata lain,
nilai mutlak X min 1 itu kurang dari 1. Maka dari nilai mutlak ini kita jabarkan, dapatkan jadi min 1 kurang dari X min 1, X min 1 kurang dari 1. Lalu ketiga ruas ini kita tambahkan dengan 1, di mana jadinya min 1 ditambah 1, terus kurang dari X min 1 ditambah 1, kurang dari 1 ditambah 1, min 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, lalu 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, dan yang di tengahnya ini min 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, jadi sisa X. Nah, karena kita dapatkan hasil ini di mana 0 kurang dari X dan X kurang dari 2, maka nilai mutlak X itu paling banyak 2. Sehingga nilai mutlak X ini kurang dari 2. Nah, akibatnya untuk nilai mutlak X ditambah 5, ini kita manipulasi aljabar, nilai aljabarnya di mana nilai kita manipulasi tapi tidak mengubah hasilnya, di mana ini kan X tambah 5, jadi kita ubah bentuknya seperti ini, di mana X min 1 ditambah 6, karena kalau misalnya 6 dikurang 1 hasilnya sama dengan 5, jadi ini hanya kita manipulasi aljabar. Lalu kita dapatkan nilai mutlak X min 1 ditambah 6 itu kurang dari nilai mutlak X min 1 ditambah, ini kita gunakan ketaksamaan segitiga, jadinya kita dapatkan nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak 6. Nah, di sini kan telah diketahui bahwa nilai mutlak X min 1 itu kurang dari 1. Sehingga kita tulis di sini, kita ganti X min 1-nya kurang dari 1 dan ditambah nilai mutlak 6. Hasilnya adalah 1 dan nilai mutlak 6 itu 6. Kita jumlahkan sama dengan 7. Jadi untuk nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 4X min 5 itu sama dengan nilai mutlak X tambah 5 dikali nilai mutlak X kurang 1. Itu kan buat nilai mutlak X tambah 5 itu kita dapatkan di mana ini kurang dari 7 ya. Dan buat nilai mutlak X min 1 itu di mana delta kurang 1. Jadi ini delta kurang dari epsilon. Jadi kita tulis delta kurang 7 delta kurang dari epsilon. Lalu kita pindah ruas saja, jadinya delta epsilon itu kurang dari epsilon per 7. Itu untuk bagian analisis pendahuluannya. Selanjutnya ada bukti formal akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Fabza. Ya baik, terima kasih saudara rekan saya Hanifah Rodia. Nah, di sini pembuktiannya masih sama, yaitu pembuktian berdasarkan definisi bahwa limit X mendekati 1, yang dimana X kuadrat tambah 4X sama dengan Y. Nah, di sini saya akan mencoba membuktikannya secara formal. Yang pertama, kita ambil dulu epsilonnya ini harus lebih besar daripada 0. Lalu kita pilih deltanya ini minimal 1, epsilon per 7. Nah, sehingga jika hal tersebut, maka anggota dari D dan 0 kurang dari 1 dan 0 kurang dari nilai mutlak X min 1 kurang dari delta. Maka kita dapatkan yaitu nilai mutlak dari X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 sama dengan nilai mutlak dari X plus 5 dikali nilai mutlak dari X min 1, yaitu kurang dari delta kurang dari epsilon. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya limit X mendekati 1 itu limit X kuadrat plus 4X sama dengan 5 itu terbukti. Ya, mungkin itu saja yang dari pembuktian masalah 3.
Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ya mungkin adakah dari teman-teman Yolita, Dewi, Hanifa, ataupun Anggi ada yang ingin ditanyakan? Dari saya pribadi, alhamdulillah cukup. Dari Anggi cukup, Jan. Mantap ya. Terima kasih buat teman-teman nih. Mungkin yang lain jika tidak ada akan ditutup. Dari Dewi cukup aja. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Mungkin kita akhiri saja ya. Sekian dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.